Apa kabar saudara hari ini? Meski tak selalu sehat ataupun senang, semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan saudara hari ini. Bagi saudara-saudara yang memperoleh pertambahan usia kelahiran, yakni Leonard Sabatian, Tristan Walean, dan saudara yang mengalami pertambahan usia dalam perkawinan bagi keluarga Yopi Richard Polii, kami mengucapkan selamat mengingat rayakan anugerah Tuhan. Kiranya segala harapan yang terpatri diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari lebih dahulu kita berdoa. Tuhan, sabda-Mu pelita yang hendak menerangi kami menjajaki hari baru ini. Pandulah setiap hati dan pikiran kami, agar bersukacita menyambut sabda-Mu dan dalam ketulusan menyatakannya di laku hidup kami sehari-hari. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 11 hingga 16 menyatakan, "Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana." Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, di narasi firman Tuhan hari ini, Stefanus mengemas pembelaannya dengan menguraikan sejarah kehidupan beriman umat terdahulu. Yusuf menjadi salah satu figur yang dimuat dalam isi pembelaannya. Bagi Stefanus, melalui Yusuf, ia mengenal Tuhan yang sanggup mengubah suatu peristiwa pahit dan menyakitkan menjadi suatu kebaikan. Dalam pandangan Stefanus, Yusuf menjadi pribadi yang tidak dikuasai oleh hal yang menyakitkan ataupun pahit, melainkan menjadi pribadi yang senantiasa belajar melihat hidupnya sebagaimana Tuhan melihatnya. Bagaimanakah cara melihat hidup sebagaimana yang Tuhan lihat? Tentu saja ini menjadi pertanyaan terbesar bagi kita. Narasi firman Tuhan ini memberi catatan pada kita, yakni berlakulah setia pada kehendak Tuhan. Berlaku setia yang tak hanya diukur dari kemampuan kita mengerjakan dengan baik setiap hal yang telah dipercayakan Tuhan, tetapi berlaku setia dengan tetap berbuat baik pada orang yang telah memberikan, bahkan membuat kita mengalami kepahitan dalam hidup. Susah ya? Namun, bukankah tiap kali kita memberikan kepahitan kepada Tuhan, Tuhan tetap berbuat baik kepada kita? Itulah cara Tuhan melihat kita. Amin. Mengakhiri program hari ini, marilah saudara kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang telah menuntun kami saat bagian firman-Mu ini kami renungkan bersama. Engkau menyadarkan kami bahwa ada kalanya kepahitan menjadi bagian dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, ajarilah kami untuk tak melupakan segala kebaikan-Mu, melainkan mengarahkan hidup kami untuk semakin dekat kepadamu dan mengakui dengan sungguh bahwa kesanggupan kami melewati segala hal yang pahit dalam hidup kami, Engkaulah yang memampukannya. Dan hari ini ya Bapa, ketika kami akan kembali menekuni peran dan tanggung jawab kami, mampukanlah kami memberi diri kami sepenuh hati dan tulus untuk memuliakan Engkau dalam setiap hal yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Semangat berkarya saudara, tetaplah menjaga kesehatan guna berpulih bersama. Tuhan memberkati.